Halo semuanya, ketemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan membahas topik pendapatan atau revenue. Learning objektif dalam mempelajari video ini diharapkan dapat menjelaskan revenue atau pendapatan dalam contoh kehidupan sehari-hari, menjelaskan revenue dalam perusahaan, menjelaskan contoh revenue dalam perusahaan, bagaimana pengakuan revenue pendapatan dalam standar akuntansi keuangan, bagaimana pelaporan dan pengukuran revenue pendapatan dalam standar akuntansi keuangan. Revenue, contoh dalam kehidupan sehari-hari, ibu sebagai dosen misalnya setiap bulan ada gaji. Nah, gaji bulanan merupakan revenue atau pendapatan bagi ibu. Nah, bagi perusahaan juga ada revenue. Revenue dari mana? Misalnya perusahaan dagang, revenue-nya atau pendapatannya dari penjualan, transaksi penjualan barang dagang. Ada pembeli beli, nah itu revenue-nya atau pendapatannya, ya. Nah, bagi teman-teman yang bekerja setiap bulan ada gaji, itulah revenue. Bagi toko kelontok tadi ada transaksi penjualan, itu revenue. Bagi BINUS, revenue dari mana? Salah satunya misalnya dari pembayaran SPP mahasiswa gitu. SPP mahasiswa revenue, atau dari professional service revenue. Kalau ibu misalnya sebagai dosen, gaji bulanan itu ada bagi ibu merupakan revenue atau pendapatan. Apalagi, nah tukang bakso, revenue dari mana? Dari hasil penjualan bakso. Penjualan bakso itu revenue yang bukan profit, bukan revenue, nanti akan dikurangi dengan beban. Nah, dan lain sebagainya. Ibu kosan dapat revenue dari mana? Dari orang yang ngekos, yang nyewa, kan ada membayar. Setelah dikurangi beban, baru itulah netnya, net atau laba atau ruginya ya gitu. Kalau perusahaan ada net profit atau loss profit. Nah, perusahaan revenue misalnya perusahaan jasa, revenue dari mana? Misalnya perusahaan Indofood, revenue dari mana? Produksi barang misalnya Indomie dijual ke konsumen, ke pabrik, ke distributor, ke agen. Itu dari proses penjualan, itu revenue. Tukang Gojek online dapat revenue dari mana? Hasil uang dari penumpang misalnya. Tadi ada penumpang yang pesan, itu revenue. Ada yang bayar, dapat revenue, ya. Kalau ibu dapat revenue dari gaji, merupakan revenue. Pengertian revenue menurut para ahli, menurut KISO, revenue is an flow of cash, arus kas katanya, or other property in an exchange for goods sold or service rendered. Jadi menurut KISO, revenue adalah flow of cash, arus kas, atau ada properti lainnya dalam pertukaran, in exchange, dalam pertukaran for goods, untuk barang yang dijual, atau service render. Jadi revenue itu kas yang kita terima dari jasa yang kita berikan atau dari barang yang kita jual. Kalau ibu memberikan jasa, misalnya ibu ngajar, ibu dapat honoran, itu revenue udah bagi ibu. Kalau misal perusahaan dagang, jual barang dagang, itu revenue bagi perusahaan dagang ya. Nah, perusahaan jasa, misalnya tukang salon, potong rambut. Setelah potong rambut dapat pembayaran dari konsumen atau pelanggan, nah itu revenue bagi tukang salon ya. Perusahaan manufaktur sama, memproduksi dari bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, dijual kepada konsumen atau ke pabrik atau ke distributor atau agen, dapat revenue dari proses penjualannya ya. Teman-teman, revenue dari mana? Misalnya teman-teman karena belum bekerja, ada dikasih pendapatan atau uang jajan bulanan oleh orang tua, nah itu revenue gitu ya. Revenue, misalnya uang jajan, orang tua kasih uang jajan 1 bulan 10 juta, nah itu revenue teman-teman misalnya. Karena belum bekerja, nanti kalau udah bekerja dapat gaji bulanan, itu revenue. Oke, revenue menurut Scholder, revenue is inflow. Nah, sama ya dengan KISO. Jadi dia bilang kas masuk. Kalau menurut KISO, revenue adalah is inflow of cash, arus kas yang masuk. Sama menurut Scholder, revenue adalah inflow or other enhancement of asset. Nah, jadi ada arus kas masuk lah. Nah, pertukaran antara barang yang dijual dan jasa. Contohnya tadi tukang salon dapat revenue dari jasa yang diberikan setelah potong rambut, konsumen atau pelanggan bayar dapat uang, itu revenue. Kalau ibu sebagai karyawan, ibu dapat gaji bulanan, itu revenue ya. Pengukuran revenue. Revenue harus diukur pada fair value atau nilai wajar pada saat diterima atau akan diterima. Ya. Oke.
Jadi fair value adalah the amount of which on asset could be exchanged. Jadi fair value itu nilai wajar atau nilai fair value, nilai pasarnya. Berapa sih yang di pasar itu? Jadi pengukuran revenue berdasarkan fair value atau nilai wajar pada saat diterima. Nah, revenue dari penjualan barang diakui syarat berikut terpenuhi. Penjualan barang nih, perusahaan dagang misalnya PT Mijaya itu jual beras itu, diakui revenue saat kapan? Saat pemindahan risiko signifikan atau kepemilikan barang kepada pembeli. Jadi ada pembeli nih datang beli beras 100 karung ke PT Mijaya. Pencatatan revenue kapan? Pada saat perpindahan kepemilikan barang kepada pembeli, maka boleh dicatat sebagai revenue. Entitas tidak memiliki keterlibatan, entitas atau PT Mijaya tidak memiliki keterlibatan manajerial yang pada tingkatan tertentu. Jadi udah nggak terlibat nih keterlibatan manajerialnya, pengelolaannya udah nggak terlibat, langsung diserahkan ke pembeli, udah bisa diakui sebagai revenue. Jumlah revenue dapat diukur dengan andal. Jadi tahu nilainya berapa sih? Tahu. Jangan nggak tahu nilainya berapa nih, 100 karung beras nggak tahu berapa nih. Nah, itu nggak bisa dicatat sebagai revenue. Bisa dicatat jika misalnya 100 karung beras nilainya 100 juta misalnya, maka bisa diakui sebagai revenue. Ada kemungkinan bahwa keuntungan ekonomi terkait transaksi akan masuk ke entitas. Nah, cost yang terjadi atau yang dapat terjadi akibat transaksi dapat diukur dengan andal itu, maka boleh diakui sebagai revenue dalam suatu perusahaan. Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal ketika syarat berikut dipenuhi. Jadi bagaimana hasil transaksi revenue tadi? Misalnya PT Mijaya menjual 100 karung beras ke pembeli, dapat diestimasi dengan andal. Nah, jika syarat berikut terpenuhi. Pertama, jumlah revenue dapat diukur dengan andal. Jadi nilainya tuh nominalnya jelas dapat diukur. Ada kemungkinan bahwa keuntungan ekonomi terkait transaksi akan masuk ke entitas. Tingkatan penyelesaian transaksi pada akhir periode pelaporan dapat diukur. Itunya dapat diukur lah dengan andal, itu dapat dipercaya. Cost yang terjadi akibat transaksi dan cost untuk penyelesaian transaksi dapat diukur dengan andal. Pengakuan revenue atau pendapatan menurut tingkat penyelesaian transaksi sering disebut sebagai the percent of completion method. Jadi ada untuk bunga, royalti, dividen, revenue diakui dengan dasar berikut. Jadi ada pendapatan revenue dari bunga. Misalnya kita tabung deposito di bank dapat bunga kan, namanya bunga pendapatan, atau royalti atau dividen dapat pendapatan. Dengan metode diakui dengan dasar metode bunga efektif, royalti menggunakan basis accrual, diakui hak pemegang saham. Kalau dividen diakui ada pendapatan dari dividen. Kalau perusahaan investasi beli saham ada dividen. Nah, itu sebagai revenue, diakui hak pemegang saham. Secara umum peningkatan revenue dicatat di sisi kredit. Contoh nih, ada peningkatan revenue, misalnya kas bertambah, revenue bertambah, kas di debit, revenue di kredit. Pelaporan revenue dilaporkan dalam laporan laba rugi. Tadi pendapatan beban, maka di bawahnya kalau lebih besar pendapatan maka profit, kalau lebih besar beban maka loss atau rugi. Demikian video ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat mencapai impian dan cita-cita. Sampai jumpa, bye-bye.